Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Dr. Rismond, kalau saya lihat di akun X-nya ini ada link ke Amazon.com. Iya. Itu buku-buku sekian belas buku ya, apa sekian puluh itu bang? Sekian ratus. Sekian ratus yang ditulis bang. Iya. Dan itu kalau ingin mendapatkan tulisannya itu bisa di Amazon.com. Bang. Iya, Amazon. Ini yang kemudian kita membuat heran ya, ketika para peneliti ini kan, ya di kita kan banyak ini. Ya, tadi kita sebelum mulai kita juga diskusi ada ITB, ada Unpad. Kalau bicara Bandung, belum bicara di kota-kota lain. Memang nyaris tidak ada ini yang bicara ahli-ahli forensik, ahli digital segala macam. Ini ada fenomena apa kira-kira di pandangan Bang Rismond sebagai orang yang berada di kelompok peneliti gitu? Fenomena pengecut dan gak mau tahu. Gak mau tahu dengan keadaan bangsa ini. Jadi dia sibuk mengurus sertifikasi, terus KUM dan segala macam. Tetapi dia tidak berpikir bahwa keilmuannya itu sebenarnya sangat penting untuk disuarakan, apalagi untuk membela kepentingan-kepentingan rakyat. Gak jauh dari sini, ya, dari ITB ini atau dari Unpad ini kemarin kan di Cirebon terjadi. Ya, hasil digital forensik nggak dipakai untuk rekonstruksi dan segala macam yang seharusnya membebaskan mereka hasil ekstraksi SMS. Dan saya tunggu peneliti atau dosen pengkaji dari ITB, dari Unpad atau dari seluruh Jabar ini kok nggak pernah bersuara. Saya bingung. Kalau di kampungnya sendiri saja, ya, cacat hukum ini tidak diteriakkan oleh ahli-ahli orang-orang hebat di Bandung ini, bagaimana dengan kondisi di jauh dari Pulau Jawa ini, Bang? Makanya saya bilang, saya juga sudah menghubungi sejumlah teman yang di ITB. Iya, yang di ITB ada berapa orang, di UGM banyak sekali ya. Kakak angkatan maupun adik angkatan, satu angkatan yang sekarang sedang jadi dosen, dan mereka alasannya takut ketika secara diametral itu berhadapan, maka mereka memilih untuk diam. Bang, Bang, kan barangkali kawan-kawan peneliti juga kan nontonin terus Bang Rismond di berbagai televisi atau di podcast. Ya gimana nggak takut bang? Kalau mobil bannya dipecahin, bannya disobek, kacanya dipecahin, takut lah bang. Tapi kan begini, kita kan punya ilmu bukan untuk perut sendiri kan bang. Nah, turning point saya sebenarnya di kasus Jessica Wongso. Iya, bahwa lab forensik Mabes Polri lah yang memanipulasi barang bukti digital tersebut. Nah, dari situlah turning point saya bahwa ternyata kita itu tidak boleh diam. Ternyata ilmu kita bisa untuk dipakai untuk memajukan demokrasi kita, memperbaiki kepolisian kita. Bukan karena kita benci kepolisian, ya tentu sayang karena kita yang bayar pajak untuk mereka kan. Operasional 126 triliun. Jadi jangan persepsi ketika kita mengkritik kepolisian untuk memperbaiki langsung kita dikatakan tidak percayalah pada polisi, membencilah. Nah, terminologi membenci ini yang perlu kita luruskan sekarang. Justru saya sangat sayang sama kepolisian. Nah, gitu. Gitu bang. Jadi, demokrasi kita ini akan maju jika banyak yang mengkritik pemerintahan seperti Bang Saiful juga, gitu loh, sebagai agen-agen untuk memajukan demokrasi kita, Bang. Kalau kita hanya ruang-ruang publik kita hanya dipenuhi
oleh kaum penjilat, jadilah Indonesia menjadi negara Politburo. Bang, Gitu, kira-kira perlu dimotivasi nggak sih kawan-kawan peneliti ini biar tumbuh keberaniannya gitu, atau Harusnya malu ya para peneliti senior di berbagai universitas besar di Indonesia. Ada seorang anak muda yang masih muda juga ya bisa membuktikan itu bahwa di lembar pengesahan skripsi Pak Joko Widodo itu Times New Roman dengan pakai istilahnya model neural networks yang cukup sederhana atau cukup populer lah. CNN itu Convolutional Neural Networks itu semester 7 semester 1 pun S1 pun sudah bisa. Kemana yang dosen-dosen senior itu sampai menciptakan yang sudah bisa membuat paten untuk menciptakan model deep learning? Kenapa diam? Diam karena pengecut atau tidak mau tahu dengan negara ini? Itu terserah kalian lah. Tapi yang saya inginkan adalah ayolah kita bersama-sama bahwa keilmuan kita itu bukan hanya untuk di dalam kelas, bukan untuk sebatas mahasiswa di dalam kelas, tapi suarakanlah khususnya ini nih untuk sejarah bangsa kita ini. Masa sih peneliti-peneliti Indonesia nggak sedih ya dengan hasil dari Dirtipidum kemarin? Lembar pengesahan skripsi itu hanya dirasa terus langsung disimpulkan ada cekungan bahwa itu produk letterpress atau handpress. Kita kan sedih, negara kita ini negara besar, harusnya kan peneliti-peneliti itu sedih dengan kesimpulan seperti itu. Ayolah bersuara, jangan takut. Anak-anak aja ada itu, usia berapa tuh Bang? 19. Usia 19 tahun sudah berani. Kan harus muncul anak-anak muda yang lain. Karena apa? Ya saya dengan Bang Saiful ini paling 10 kalender lagi hidup di dunia ini. Ya Bang, mungkin saya hampir 50, mungkin 10 kalender lagi sudah nggak ada di Indonesia ini, nggak ada di dunia ini. Ini loh anak-anak muda ini loh sekarang ini loh. Ini Indonesia milik kalian bro, guys. Ayo berkontribusi, berani bersuara seperti teman kita yang masih usia 19 tahun itu. Jangan takut bersuara. Ketika kita takut bersuara, maka Indonesia ini sebenarnya sudah tidak baik-baik saja. Oke. Jadi sama sekali tidak ada penyesalan Bang ya dengan tersitanya waktu Abang untuk melakukan penelitian, mengajar dan segala macam untuk urusan-urusan yang jadinya terjun ke urusan politik ini. Iya, ini juga sekaligus mengeksemplar ya, memberikan contoh kepada kita yang punya dikasih Tuhan, punya kecerdasan, punya skill, bahwa kita pantas loh para peneliti ini dapat panggung di panggung nasional. Jangan hanya para ahli hukum, ahli politik, ekonomi, ahli teknologi pun ya semenjak reformasi ini kurang suaranya di republik ini, kurang suaranya di televisi, kurang suaranya di ruang-ruang publik di YouTube atau lainnya. Kita itu punya hak yang sama dengan mereka, bersuara untuk apa? Membuat Indonesia itu lebih baik. Jangan takut, jangan ya. Ahli-ahli teknologi punya hak yang sama dengan para politisi, para ahli hukum dan lainnya. Berkontribusilah ya, lebih banyak para ahli ini memberikan kontribusinya dalam YouTube untuk anak-anak muda. Ya, jangan para politisi saja yang menguasai ruang-ruang publik. Bersuaralah hai kalian yang diberikan Tuhan kecerdasan dan keahlian, begitu Bang. Oke, luar biasa. Ini saya melihatnya sebagai sebuah motivasi bukan hanya buat para peneliti, tapi buat adik-adik kita juga, mahasiswa ya, yang juga harus berani menyuarakan. Bang, closing statement Bang. Iya. Justru kita bangga harusnya banyak yang konten-konten kreator atau pers yang bisa menyebarluaskan informasi, ya, memicu kekritisan, daya kritis, daya nalar, daya kecerdasan untuk banyak orang. Harusnya kita bangga kan. Saya tanyakan Pak Prabowo Subianto, kita harus bangga daripada banyak digital content creator yang hanya menjual, mempertontonkan privasi rumah tangga atau gosip. Justru mereka-mereka ini yang membuat kecerdasan bangsa itu secara informal di luar jalur formal itu menjadi lebih baik. Pak Prabowo Subianto, janganlah
kriminalisasi mereka ya. Kalau Indonesia mau menjadi Indonesia Emas tahun 2045, maka ya digital netizen press ya pokoknya konten kreator yang mencerdaskan bangsa, meningkatkan daya kritis bangsa itu perlu Pak, malah dibuat organisasinya Pak Prabowo Subianto, dilindungi mereka sehingga mereka juga menjadi percaya diri melakukan pekerjaannya. Begitu, Bang. Oke, terima kasih Bang Rismon. Barusan disampaikan oleh Bang Rismon keberadaan media-media di platform YouTube dan sebagainya itu untuk meningkatkan kecerdasan rakyat, Bang, ya. Iya. Jadi barangkali kalau biasanya Rocky Gerung mengatakan IQ orang Indonesia ini 78, yang mudah-mudahan dengan sering nonton podcast naiklah 79, 40 gitu, Bang. Iya.